wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, mahasiswa Stikes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggi Ika Anggraini, Dewi Sulistiawati, Ahrul Putra Bahtiar, Husnul Khotimah, Musrifat, Dinda Ayu Juniarti, Kofifa Indah Paramita, Diah Maimunah, dan Vinda Istianti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai KB implan atau susuk. Ada yang tahu belum apa sih KB implan itu? Penasaran kan? Yuk ikutin selanjutnya gimana. KB implan atau susuk adalah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang dapat dipilih ibu untuk menjarangkan kehamilan. KB implan dipasang di bawah kulit ibu, tepatnya pada lengan atas bagian dalam, dan hanya mengandung hormon progesteron. Hormon tersebut dilepaskan dalam jumlah kecil secara terus-menerus ke dalam aliran darah. Nah, pembahasan kita kali ini kan KB implan ya. Ada yang udah tahu belum jenis-jenis dari KB implan? Hah? Belum ada yang tahu? Sini nih aku kasih tahu. Jenis KB implan itu ada 3 guys. Yang pertama yaitu Norplan, yang kedua yakni Implanon, dan yang ketiga yakni Janeda atau Indoplan. Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama yaitu Norplan, terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm. Dan lama kerjanya itu selama 5 tahun guys. Wah, lama banget ya. Terus yang kedua yakni Implanon. Implanon ini terdiri dari satu batang putih lentur dengan panjang 40 mm dengan diameter 2 mm. Lama kerjanya selama 3 tahun. Dan jenis KB implan yang ketiga yakni Janeda atau Indoplan, yang terdiri dari 2 batang dengan masa kerja 3 tahun. Untuk mekanisme kerja dari KB implan yang pertama yaitu mencegah ovulasi atau pematangan sel telur dengan cara mekanisme umpan balik ke kelenjar hipofisis, yaitu kelenjar penghasil hormon perangsang ovulasi. Yang kedua yaitu mengentalkan lendir pada leher rahim ibu sehingga sperma sulit untuk melaluinya untuk sampai ke sel telur. Yang ketiga yakni menjadikan dinding rahim tipis sehingga tidak terjadi penempelan sel telur atau implantasi. Untuk pemasangan KB implan ini bisa dilakukan kapan sih? Ada yang tahu nggak? Nah, sini nih aku kasih tahu. Yang pertama, saat ibu sedang mengalami menstruasi hari pertama sampai dengan hari kelima. Selanjutnya, KB implan juga dapat dipasang saat tidak sedang menstruasi, namun dipastikan jika ibu itu tidak hamil. Setelah pemasangan implan, gunakan kontrasepsi jenis lain selama 7 hari atau tidak melakukan hubungan seksual selama 7 hari. Terus, KB implan juga bisa dipasang pasca persalinan. Implan merupakan kontrasepsi yang aman bagi ibu menyusui. Pemasangan implan dapat dilakukan secara langsung pasca persalinan. Yang keempat yakni pasca abortus atau keguguran. Implan bisa langsung dipasang. Sebelum kita memilih KB implan sebagai alat kontrasepsi, kita juga harus tahu nih keuntungan dan kelebihan dari KB implan. Keuntungan dari KB implan yang pertama yaitu memiliki efektivitas yang sangat tinggi. Pada umumnya, resiko kehamilan kurang dari 0,2 sampai dengan 1 dari antara 100 ibu dalam 1 tahun. Yang kedua, yakni bebas dari pengaruh estrogen. Yang ketiga, implan dapat segera dikeluarkan jika Anda mengalami efek samping. Yang keempat, kesuburan dapat kembali setelah implan dicabut. Yang kelima, tidak perlu minum pil setiap hari atau rutin. Melakukan penyuntikan tiap bulannya hingga tidak ada risiko lupa. Selanjutnya, KB implan ini tidak mengganggu produksi dari ASI dan juga tidak mengganggu hubungan seksual.
Nah, setelah kita mengetahui apa aja sih kelebihan dari KB implan, kita juga harus tahu nih kekurangan dari KB implan itu apa aja. Yang pertama, tabung KB implan harus dilepaskan setiap 3 atau 5 tahun sesuai dengan jenis KB implan yang kita gunakan. Yang kedua, yakni pemasangan membutuhkan biaya yang relatif mahal. Selain itu, efek samping dari KB implan bisa menyebabkan gangguan menstruasi. Keluhan yang timbul adalah haid sedikit dan singkat, haid tidak teratur atau lebih dari 8 hari, haidnya jarang atau tidak haid sama sekali, namun hal tersebut tidaklah berbahaya. Selanjutnya yakni kemungkinan perubahan berat badan. Perubahan hormon akan sedikit mempengaruhi nafsu makan Anda. Efek samping yang lain adalah nyeri kepala, perubahan mood, nyeri pada payudara, mual, dan nyeri pada perut. Ibu tidak bisa menghentikan sendiri penggunaannya karena harus ke layanan kesehatan untuk melepas KB implan. Nah, teman-teman udah tahu belum indikasi dan kontraindikasi dari pemasangan KB implan? Sini nih, aku jelasin. Indikasi dari pemasangan KB implan yaitu kita sudah memasuki usia reproduktif. Selanjutnya, telah memiliki atau belum memiliki anak. Selanjutnya, menghendaki kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi dan menghendaki pencegahan kehamilan dalam jangka panjang. Indikasi selanjutnya yakni ibu menyusui dan membutuhkan kontrasepsi, pasca persalinan dan tidak menyusui, pasca keguguran, dan ibu sering lupa untuk menggunakan pil. Tekanan darah kurang dari 180/100, dengan masalah pembekuan darah atau mengalami anemia sel sabit. Tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen. Kontraindikasi dari KB implan yaitu ibu dengan penyakit tromboemboli atau dengan kata lain penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah dan kekentalan darah. Selanjutnya, perdarahan genital yang belum terdiagnosis, penyakit hati akut, tumor hati jinak atau ganas, kanker payudara, penyakit jantung, dan diabetes mellitus. Nah, udah gak kerasa nih pembahasan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.